Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis pengaruh literasi keuangan pada minat investasi mahasiswa akuntansi UMM. Kelompok 3 terdiri dari saya, Yolanda Novitasari, NIM 2018-404, ada Naning Ambarwati, NIM 2018-407, ada Rizky Gista Pratama, NIM 2018-404, dan Muhammad Miftahul Fadli, NIM 2018-410. Pada poin-poin latar belakang, yang pertama, akuntansi merupakan salah satu bidang studi yang mempelajari tentang akun yang memuat informasi tentang keuangan. Dalam hal ini akan lebih berfokus pada laporan keuangan. Situasi pandemi menyebabkan berhentinya beberapa pekerjaan sehingga kita dituntut berpikir cara mendapatkan penghasilan. Ketika ada investasi berperan untuk mencegah penurunan pendapatan ekonomi negara, sehingga minat investasi harus mulai digencarkan di kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa yang memiliki background akuntansi. Yang keempat, ada minat untuk berinvestasi di kalangan masyarakat Indonesia masih tergolong sangat rendah. Mahasiswa jurusan akuntansi harus mulai sadar akan ilmu besar yang mereka pegang dan dapat menjadi pelopor utama atau ujung tombak dalam pembangun ekonomi negara Indonesia ini dengan mulai melakukan investasi. Yang terakhir, penelitian Wilantika 2018 menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan dalam investasi, sedangkan penelitian Hergiono dan Damanik 2016 memberikan hasil yang berbeda, yaitu hasil penelitian menyatakan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap keputusan dalam berinvestasi. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana analisis pengaruh literasi keuangan pada minat investasi mahasiswa akuntansi, dan tujuan penelitiannya yaitu mengetahui hasil analisis pengaruh literasi keuangan pada minat investasi mahasiswa akuntansi. Tinjauan pustaka. Yang pertama, teori perilaku sosial behaviorisme, yaitu teori perilaku sosial behaviorisme adalah suatu perilaku manusia yang menunjukkan aksi yang berkaitan dengan aktivitas fisik berupa interaksi manusia dengan orang lain. Teori kaum behaviorisme disebut sebagai teori belajar karena seluruh perilaku manusia berasal dari proses belajar. Antonius 2011. Teori behaviorisme lebih berfokus mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, namun diamati dari perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan realita. Yang kedua ada literasi keuangan. Literasi keuangan berkaitan dengan manajemen keuangan yang mana semakin tinggi tingkat literasi tentang keuangan seorang, maka semakin bagus manajemen seseorang tersebut. Literasi keuangan berkaitan dengan pengukuran pemahaman seseorang terhadap konsep keuangan dan kemampuan serta keyakinan yang dimiliki untuk mengatur keuangan melalui pengambilan keputusan yang sifatnya jangka pendek. Yang terakhir ada pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum, perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu investasi. Menurut Heming dan bahasa lama, investasi ialah pengeluaran saat ini untuk membeli aktiva real atau aset nyata seperti tanah, rumah, mobil, dan lain-lain, atau aktiva keuangan dengan tujuan mendapatkan penghasilan yang lebih besar di masa yang mendatang.
Investasi merupakan komitmen saat ini atas sejumlah dana yang ditahan dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan di masa mendatang. Riley dan Brown pada tahun 2012. Setiap investasi pasti memiliki risiko masing-masing. Untuk itu, sebelum seseorang benar-benar ingin terjun menjadi investor, harus siap akan semua risiko ketidakpastian dalam berinvestasi. Mahasiswa akuntansi merupakan mahasiswa yang mempelajari materi terkait metode pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang berguna membantu pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu review penelitian terdahulu. Ada penelitian dari Madya pada tahun 2020 mengenai literasi keuangan syariah pada mahasiswa keuangan perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan bantuan analisis faktor dan menggunakan subjek mahasiswa. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa. Faktor pertama yaitu orang tua, faktor kedua yaitu pengetahuan, faktor yang ketiga yaitu perilaku ekonomi, dan faktor keempat yaitu gender dan teknologi informasi. Penelitian yang kedua yaitu penelitian dari Nurul pada tahun 2019 meneliti tentang gaya hidup dan literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan tenaga kerja muda di Jakarta. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan populasi yang diambil yaitu pekerja di Jakarta dengan teknik sampling eksidental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup dan literasi keuangan berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap manajemen keuangan. Kemudian pengembangan hipotesis. Penelitian Bushan dan Marduri pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa literasi keuangan adalah kemampuan untuk membuat penilaian informasi dan mengambil keputusan yang efektif tentang penggunaan dan pengelolaan uang. Widayanti 2012 menjelaskan bahwa perkuliahan sangat berperan penting dalam proses pembentukan literasi keuangan mahasiswa. Penelitian yang dilakukan oleh Raditya pada tahun 2014 menemukan bahwa modal minimal investasi di BNI Sekuritas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat mahasiswa berinvestasi. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aminatun Nisa dan Nuki Zulaika pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa modal minimal memiliki pengaruh minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa akan cenderung melakukan investasi apabila modal minimal investasi untuk berinvestasi semakin besar. Adapun hipotesis yang pertama yaitu literasi keuangan berpengaruh positif terhadap minat investasi mahasiswa akuntansi UMM. Hipotesis yang kedua yaitu modal minimal berpengaruh positif terhadap minat investasi mahasiswa akuntansi UMM. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kerangka pemikiran teoritis. Variabel bebas yang pertama yaitu literasi keuangan, dan variabel bebas yang kedua adalah modal minimal, yang akan mempengaruhi variabel dependen yaitu minat investasi. Kemudian populasi, teknik sampling dan sampel. Populasi yang diambil yaitu seluruh mahasiswa S1 di jurusan akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang. Teknik sampling yang digunakan purposive sampling. Kriteria sampelnya yaitu yang pertama yaitu mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang yang aktif dari 2018 kelas E sampai H. Yang kedua, mahasiswa jurusan akuntansi UMM yang telah memiliki pendapatan pribadi atau sampingan. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan yaitu data primer, hasil pengisian kuesioner yang telah dibagikan kepada responden penelitian. Data sekunder, dokumen-dokumen tertulis yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian. Sumber data yang digunakan yaitu dari data primer dan data sekunder yang akan dari objek yang diteliti, yaitu dokumen-dokumen dan mahasiswa jurusan ekonomi
Universitas Muhammadiyah Malang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, di mana pengumpulan data yang dilakukan penulis pada kali ini yaitu melalui survei, di mana survei dalam penelitian ini dilakukan secara menggunakan pertanyaan tertulis berupa penyebaran kuesioner kepada responden. Selanjutnya, definisi operasi pengumpulan variabel, di mana literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan keuangan dengan tujuan mencapai kesejahteraan menurut Lusardi dan Michael pada tahun 2007. Literasi keuangan dapat diukur dengan indikator berupa pendapatan, manajemen uang finansial, pengeluaran dan kredit, serta tabungan dan investasi menurut Mendel dan Keynes pada tahun 2007. Sedangkan indikator untuk mengukur variabel modal minimal dalam berinvestasi yaitu penetapan modal awal, modal minimal investasi yang terjangkau pembelian saham, mudah ketika menambah modal. Menurut penelitian Riyadi pada tahun 2016. Sedangkan investasi merupakan komitmen saat ini sejumlah dana yang ditambahkan dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan diharapkan di masa yang akan datang. Menurut penelitian Reilly dan Brown pada tahun 2012. Variabel independen pada penelitian ini terdiri dari literasi keuangan, modal minimal, sedangkan variabel independen pada penelitian kali ini adalah minat investasi pada mahasiswa UMM. Sedangkan teknik dan tahapan analisis data yaitu menggunakan software NVivo untuk mengelola data dan melakukan tahapan reduksi yaitu merupakan bagian kegiatan analisis sehingga penelitian tentang bagian data yang dibuang dan pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang analitis. Maka dari itu proses reduksi data dimaksudkan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang memudahkan akan dilanjutkan dengan proses verifikasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.